Assalamualaikum. Oke, ketemu lagi ya bersama Mas Han ini ya, yang bahas dunia perkopian ya buat kaum pemula yang baru terjun di dunia perkopian. Nah, kebetulan hari ini ya hari Senin ya, hari Senin tanggal 10 November, dan cuaca di tempat saya ya kebetulan ini habis hujan. Nah sekarang mendung, jadi saya keluar ngambil gambar sambil memberi cerita lah atau arahan ya pada pemula yang baru terjun di dunia perkopian, efek kopi mahal. Nah jadi begitu ya. Jadi pembahasan ya hari ini kita akan bahas masalah kapur dolomit. Nah, kalau buat petani yang senior ya udah nggak asing lagi ya yang namanya kapur dolomit, apalagi petani-petani tanaman muda, wah udah nggak asing itu yang namanya kapur dolomit. Nah, terus apa ya ibaratnya fungsi kapur dolomit? Nah, kapur dolomit fungsinya adalah untuk menaikkan pH tanah atau tingkat keasaman tanah. Nah, gitu ya. Jadi fungsinya untuk menaikkan pH tanah gitu. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu ya ibaratnya pH tanah itu rendah atau tingkat keasaman tanah itu rendah, sementara banyak ya petani kopi yang nggak punya alat ukurnya ya sama lah kayak saya ya. Saya juga nggak ada nih alat ukur untuk pH tanah. Cuman setidaknya ya kita tahu faktor yang menyebabkan pH tanah itu menurun atau tingkat keasaman tanah itu tinggi. Nah gitu ya. Nah itu jadi pembahasan kita masalah kapur untuk pupuk kopi lah untuk menaikkan pH tanah. Jadi kalau dalam ilmu kimia ya itu ada istilah nanti ya asam, basa, netral. Nah gitu, yang dicari itu adalah netral. Nah, kalau masalah basa, nah itu biasanya itu banyak mengandung zat-zat alkali tanah. Nah jadi begitu ya. Jadi tugas kita seorang petani, baik itu petani kopi maupun petani tanaman muda, yang harus diperhatikan adalah pH tanah. Nah, walaupun kita nggak bisa tahu secara real kan gitu, setidaknya kita tahu ya penyebab pH tanah itu menurun. Dan salah satunya ini ya, pertama faktor lokasi. Nah seperti tempat saya ini ibaratnya pH tanahnya ya naik turun ya gitu. Mengapa bisa naik turun? Karena daerah saya pegunungan gitu. Nah jadi yang kedua itu pH tanah itu turun disebabkan oleh air hujan. Nah itu ya kebetulan tempat saya ini mendung, hujan ini. Nah mengapa air hujan itu menyebabkan pH tanah turun? Yaitu karena dia bercampur dengan zat-zat di udara ya, yaitu zat karbon dioksida yang menyebabkan tingkat keasaman tanah itu naik lah ibaratnya, turun. Nah kurang netral gitu kan. Dan masalahnya nanti ada asam lemah dan asam kuat kan gitu. Nah jadi gitu. Nah tugas kita itu menetralkan pH asam. Nah dari asam ke netral, dari netral nanti ke basa. Nah jadi intinya kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah gitu. Jadi intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya di tempat teman-teman sekarang musim hujan, curah hujan tinggi, nah itulah baiknya gunakan kapur dolomit. Nah jadi intinya gitu ya. Nah jadi ibaratnya waktu yang tepat pemberian kapur dolomit ya dilihat dari itunya aja. Jadi gitu, misalnya kita curah hujan seminggu 2 kali, seminggu 4 kali hujan, nah atau seminggu sekali hujan, nah itu bisa pergunakan kapur dolomit. Kalau cuaca panas ya usahakan jangan ya,
dikurangi, soalnya nanti pH-nya itu turun gitu kan. Misalnya kan kalau musim panas ya, itu sebaiknya kita perbanyak urea, apalagi untuk daerah panas itu malahan. Nah, pupuk urea, NPK, kalium, nah itu malah untuk menurunkan pH tanah yang tinggi gitu. Nah, jadi kita harus tahu ya cara pengaplikasian namanya kapur dolomit. Nah, gitu. Nah, misalnya ini ya, ada ya dunia pertanian cabai. Nah, cabai kayak saya ya petani cabai juga dikit-dikit. Nah, itu biasanya kapur dolomit banyak dipergunakan di daerah persawahan. Nah, gitu. Karena mengapa? Kandungan airnya itu tinggi ya. Nah, makanya diwajibkan untuk menggunakan kapur dolomit. Nah, fungsinya itu untuk menetralkan pH asam tanah ya, supaya netral dia. Jadi intinya begitu. Jadi untuk dunia perkopian juga bisa digunakan, yang penting sesuai aturan dan juga tahu ya cara pengaplikasiannya. Jangan main ikut-ikutan dulu ya. Nah, nanti akibatnya itu fatal. Nah, yang jelas kita harus tahu apa penyebab asam itu turun, asam tanah itu turun ya. Gitu, tingkat keasaman tanah. Nah, gitu. Apa yang menyebabkan naik kan gitu. Biasanya kalau daerah panas itu pH-nya itu tinggi, malahan banyak basanya gitu. Basa itu bukan basa berarti habis kena air ya. Basa itu artinya ya dalam bahasa kimia gitu. Nanti kan ada asam, netral, basa. Nah, jadi gitu ya. Yang basa itu di atas netral gitu. Biasanya dataran rendah daerah panas ini. Kandungan zat basanya itu tinggi, atau dalam bahasa kimia itu ada istilahnya zat alkali tanah ya yang tinggi. Makanya tumbuhan di situ kalau bisa, kalau cuaca musim panas tinggi, perbanyaklah urea dan pupuk-pupuk lainnya. Nah, nanti kalau mau menaikkan tingkat keasaman, menetralkan, nah itulah baru pergunakan dolomit. Nah, jadi nggak sembarangan menggunakan dolomit ya. Kalau musim panas ya jangan gunakan dolomit kan gitu. Kalau semakin kita gunakan ya semakin naik aja tingkat basanya. Nah, jadi intinya begitu ya. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini ya, hari Senin Minggu. Oke, nah intinya begitu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pemula.